Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang problematika praktek administrasi dan manajemen pendidikan. Kelompok kami dengan beranggotakan Afidatul Adibah, Intan Novia Heldiana, Cynthia Dewi, Jamaluddin Ahmad, dan yang terakhir Muhammad Hilmi Sulahuddin. Apa sih administrasi dan manajemen pendidikan itu? Pengertian secara singkat, administrasi dan manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta penilaian usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Berikut ada komponen administrasi dan manajemen pendidikan. Poin A, ada administrasi kurikulum. Poin B, administrasi ketenagaan. Poin C, administrasi kesiswaan. Poin D, administrasi sarana dan prasarana. Poin E, administrasi keuangan. Poin F, administrasi perkantoran. Poin G, administrasi penunjang kehidupan. Poin H, administrasi layanan khusus pendidikan. Poin I, administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah. Dan yang terakhir, poin C adalah administrasi humas. Lanjut ke bab selanjutnya, ada beberapa unsur-unsur problematika praktek administrasi dan manajemen mutu pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan terkait problematika praktek administrasi dan manajemen mutu pendidikan. Yang pertama yaitu filosofi tujuan pendidikan yang masih semu. Kita tahu filosofi pendidikan yang ada pada pendidikan nasional itu mengacu pada keaktifan tenaga pendidikan seperti guru, dosen, dan lain-lain. Dalam filosofi tersebut membatasi keterampilan peserta didik dalam mengeksplor ilmu pengetahuan. Maka dari itu, peserta didik kurang bisa untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita bisa melihat itu dalam kurikulum KTSP 2003. Selanjutnya yaitu bagaimana sih solusi untuk mengatasi filosofi tujuan pendidikan yang masih semu? Yang pertama yaitu pembaruan filosofi tujuan pendidikan. Di sini dalam pembaruan akan ada peserta didik menjadi narator aktif dalam terlaksananya pendidikan. Maka dimaksudkan bukan lagi guru sebagai aktif dalam pendidikan, melainkan peserta didik agar bisa lebih kreatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun guru di sini masih bisa berperan sebagai pendamping dalam pengembangan kreativitas peserta didik. Itu bisa kita ketemui dalam kurikulum pembaruan yaitu kurikulum 2013 atau yang sering kita sebut K13. Unsur selanjutnya yaitu pola pikir pendidik dan tenaga pendidikan yang cenderung finansial oriented. Ketika kita melihat suatu instansi pendidikan, mesti kita temui yaitu anggaran dana. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk dana pendidikan, baik itu sarana prasarana dan lain sebagainya. Dana pendidikan tersebut digunakan untuk kelangsungan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di suatu instansi. Namun, terkadang kita juga menemui tenaga pendidik yang menyalahgunakan dana pendidikan tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Yang lebih mirisnya lagi, dengan dana yang diselewengkan tersebut, tenaga pendidikan tidak memberikan feedback atau sebagai tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu instansi. Lalu bagaimana cara kita mengatasi permasalahan tersebut? Baik, kita akan menuju ke solusinya. Solusinya yaitu seorang administrator
bertugas untuk membuat laporan pengeluaran dan pemasukan anggaran pendidikan. Itu dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak pengeluaran dan pemasukan dana yang kita terima. Yang kedua yaitu mengawasi penggunaan dana tersebut agar sesuai dengan fungsinya, supaya bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga yaitu melaporkan penggunaan anggaran. Setiap selesai melakukan pemasukan dan pengeluaran untuk pendidikan, maka seorang administrator dianjurkan untuk melakukan pelaporan penggunaan anggaran-anggaran tersebut. Unsur selanjutnya yaitu paradigma masyarakat terhadap tujuan pendidikan yang masih kurang tepat. Kita tahu banyak masyarakat berparadigma atau berprasangka, pendidikan itu buat apa sih? Pendidikan itu sebanyak orang menilai pendidikan itu sebagai jembatan untuk kita melakukan atau mendapatkan karir di masa depan. Namun dibalik itu, tujuan utama pendidikan yaitu melatih kemandirian peserta didik dan meningkatkan kemampuannya, baik itu kemampuan soft skill maupun hard skill, baik itu dalam akademi maupun mental seorang peserta didik. Lalu bagaimana kita merubah paradigma masyarakat tersebut? Solusinya yaitu mengubah paradigma masyarakat terhadap tujuan pendidikan yang hanya ditujukan untuk menunjang karir di masa depan. Yang kedua, melakukan pengarahan terkait pentingnya pendidikan, bukan hanya untuk mencari karir, namun juga di dalam dunia pendidikan kita dilatih untuk mental kompetisi, dan namun tidak dengan cara yang kotor, yaitu dengan cara yang sportif. Dan yang ketiga, memberikan motivasi akan pentingnya pendidikan. Paradigma peserta didik yang sertifikat oriented. Paradigma ini masih melekat dalam benak peserta didik. Mereka masih berpikir bahwa sekolah hanya untuk mendapat pekerjaan yang bersifat formal. Implikasinya adalah mereka menganggap bahwa ijazah kelulusan ialah segalanya. Manajemen pendidikan di Indonesia tidak berbasis kompetensi yang sebenarnya. Kalimat kompetensi yang saat ini banyak dan dalam proses KBM dipandang masih bersifat bias. Hal ini sangat tampak jika melihat kasus seperti ini. Jangankan lulusan SMA, SMK, orang sarjana pun tak tahu ia bisa apa. Satu refleksi kegagalan, pendidikan yang fatal, di mana pendidikan sebenarnya tidak berbasis kompetensi yang sebenarnya. Solusi. Nomor 1, mencari kompetensi dan keahlian peserta didik. Nomor 2, mengembangkan kompetensi tersebut, baik itu melalui ekstrakurikuler maupun privat. Nomor 3, memberikan dorongan untuk menambah wawasan. Implementasi manajemen pendidikan dalam simbolisme verbal dan tekstual. Ini berkaitan dengan masalah kultur di mana pendidik dan tenaga kependidikan menganggap bahwa ialah yang hanya melakukan tugas secara formal dan rutinitas dan masalah SDM yang kurang berkualitas. Jangankan dalam inovasi pendidikan, dalam mengimplementasikan manajemen yang ada, mereka berprinsip asal. Sehingga, ia mengimplementasikan hanya sebatas simbolisme verbal dan tekstual semata. Yang penting melaksanakan tuntutan aturan yang ada, namun bekerja seperti biasa saja seadanya. Solusi dari masalah tersebut adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, memperbanyak pemahaman akan ilmu pengetahuan, merealisasikan ilmu yang didapat agar paham akan ilmu tersebut. Pendidikan tidak berbasis cita-cita peserta didik. Tenaga pendidik, sisi positif, melihat potensi peserta didik, mendampingi pengembangan potensi peserta didik,
memberikan saran dan arahan sesuai potensinya. Sisi negatifnya yaitu mengajar, tidak mau mencari potensi peserta didiknya. Peserta didik akan bingung akan kemauannya dan potensinya. Solusi dari masalah tersebut adalah membimbing peserta didik mengenali potensi dalam dirinya, mengasah potensi yang dimiliki peserta didik, mengadakan pelatihan secara real agar paham bentuk penggunaan potensi tersebut. Sistem kurikulum yang gemuk dan tidak berbasis potensi. Manajemen. Sisi positifnya yaitu kurikulum, innovation. Peserta didik mudah mencerna dan merealisasikan ilmu yang diberikan. Sisi negatifnya yaitu terpaku sesuai kurikulum yang dibuat. Peserta didik kurang bisa memahami pelajaran yang diberikan. Solusi dari masalah tersebut adalah mempelajari kurikulum yang ada, menginovasikan materi yang ada di kurikulum agar menjadi lebih menarik, melakukan praktek sesuai materi yang dipelajari agar peserta didik lebih bisa memahami. Pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang inovatif. Tenaga pendidik atau guru seharusnya memiliki inovasi dalam proses pembelajaran, seperti membuat aplikasi pembelajaran, membuat seminar, dan membuat lomba. Hal ini akan meningkatkan antusias peserta didik dan melatih mental berkompetisi mereka. Peserta didik bisa berkompetisi secara sehat dalam mencari karir. Bila tenaga pendidik tidak berinovasi dan hanya terpaku materi umum, hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam pemahaman materi dan kurangnya interaksi antara guru dan murid. Hal ini akan berpengaruh dalam sulitnya mencari karir mereka dan hard skill dan soft skill mereka. Solusinya, yang pertama yaitu mengamati kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi, seperti melakukan inovasi. Inovasi ini nantinya akan membuat para siswa semakin tertarik dan semakin aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini akan merealisasikan dan mengembangkan bakat mereka. Selanjutnya yaitu sistem seleksi CPNS tidak berbasis kompetensi bidang studi. Seleksi CPNS yang umumnya adalah sistem generalisasi membuat tenaga pendidik dibedakan sesuai potensi dan tidak sesuai kompetensi mereka. Hal ini menyebabkan kurangnya tenaga pendidik yang expert sesuai potensi mereka, sehingga kurang maksimalnya dalam proses pembelajaran dan menyampaikannya kepada para siswa ataupun peserta didik. Solusinya yaitu menyeleksi tenaga pendidik sesuai potensi yang mereka miliki dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok. Hal ini akan membuat para tenaga pendidik untuk mengembangkan potensi mereka sesuai bakat yang telah mereka miliki. Beberapa masalah lain yang terjadi di dunia pendidikan. Yang pertama yaitu biaya pendidikan yang masih kurang terjangkau. Meskipun terkadang pemerintah memberikan subsidi biaya pendidikan terhadap siswa yang kurang mampu, terkadang para orang tua masih diberikan beban untuk biaya pendidikan tersebut, sehingga membuat para orang tua merasa keberatan sehingga tidak menyalahkan anaknya lagi. Yang kedua yaitu rendahnya pemerataan pendidikan. Hal ini cenderung terjadi di daerah terpencil di Indonesia yang sulit terjangkau oleh masyarakat ataupun pemerintahan Indonesia.
Selanjutnya yaitu rendahnya kualitas tenaga pendidik. Rendahnya kualitas tenaga pendidik tersebut terjadi karena kurangnya tenaga pendidik yang memadai atau berkompeten untuk mengajar para siswa di sekolah. Sehingga pemerintah memberikan peluang bagi para pendidik untuk mengajar. Sehingga terkadang para tenaga pendidik yang kurang berkualitas memiliki peluang dalam mengajar di sekolah tersebut. Lebihnya kami kelompok 1 mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.